Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad beserta keluarga yang senantiasa kita harap barokah doanya, dan juga kepada segenap jamaah istighosah Majelis Qiyamul Laili dan juga semua teman-teman santri kesemuanya rahimakumullah. Mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah yang mana pada malam ini kita masih diberi hidayah oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan tentang fadilah yaitu bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan terkait tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, banyak ulama ahli tafsir menjelaskan di kitab-kitab tafsir Al-Quran diterangkan Lailatul Qadar sesuai namanya. Lailatun itu artinya malam, Qadar itu ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam itu. Maksudnya pada malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan baik buruknya seseorang selama 1 tahun pada malam Lailatul Qadar. Itu yang dimaksud Lailatul Qadar sesuai nama, ketentuan baik buruknya seseorang, enak tidaknya seseorang hidupnya selama 1 tahun yang akan datang. Itu Lailatul Qadar. Jadi ditentukan pada malam itu. Kapan Pak malam itu? Malam Lailatul Qadar itu di dalam Al-Quran diterangkan. Sebetulnya banyak ulama membocorkannya, cuman saking banyaknya perbedaan ulama sehingga kita sendiri bingung. Ya. Kapan malam Lailatul Qadar? Di dalam Al-Quran diterangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya aku, kata Allah, anzalnahu menurunkan pada kalian semua hu ing Al-Quran. Lailatul inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lah ini yang menjadi perbincangan ulama. Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran pada malam itu. Diturunkan dari mana? Dari Lauhil Mahfud ke langit dunia secara sekali, maksudnya secara global, langsung sekali 30 juz. Dari Lauhil Mahfud, saya kurang paham Lauhil Mahfud, mungkin nanti Romo Yai bisa menjelaskan. Dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, langit yang ada di atas kita ini, langit. Sebab langit itu diterangkan itu ada 7 ya. Jadi di langit dunia di atas kita ini itu secara sekaligus 30 juz pada malam Lailatul Qadar. Lalu dari langit dunia diturunkan pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan Kanjeng Nabi dalam menghadapi kaumnya dalam menyebarkan agama sesuai kebutuhannya, sehingga diturunkanlah ayat
Al-Quran, bukan Al-Qurannya, diturunkanlah ayat Al-Quran pertama kali ke dunia pada Kanjeng Nabi, yaitu surat Al-Alaq, yaitu bunyinya apa itu? Iqra. Ya, itu. Pada waktu usia Kanjeng Nabi, kalau di dalam kitab Khulasohnya itu pada waktu Kanjeng Nabi usia 41 tahun di Gua Hira, seperti yang beliau kemarin Gus Maulana menyampaikan. Lah kita memperingati peringatan nuzulul Quran, yakni sebagian yang turun pada Kanjeng Nabi diturunkan pada Kanjeng Nabi Pak surat apa tadi Al-Alaq Iqra itu tadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi yang kita peringati ini awal turunnya sebagian ayat Al-Quran pada Kanjeng Nabi pertama kali, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga ulama mengatakan karena pada waktu itu diturunkannya pertama kali pada Kanjeng Nabi Al-Quran itu, maka pada waktu itulah Lailatul Qadar turun. Sehingga kemarin malam Romo Yai menyampaikan Lailatul Qadar bisa 17 Ramadan bersamaan dengan turunnya Al-Quran pada Kanjeng Nabi pertama kali. Kalau Lailatul Qadar, kalau turunnya Al-Quran yang 30 juz itu pada malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfud ke langit dunia itu. Lah itu yang masih dirahasiakan kapan itu Lailatul Qadar turunnya Al-Quran yang 30 juz itu. Jadi ada dua. Ada Lailatul Qadar itu turun apa itu terjadi ketika turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke langit dunia 30 juz itu. Ada kalanya pada tanggal 17 Ramadan. Kalau 17 Ramadan kelihatan mata berarti Lailatul Qadar pada malam 17. Enak. Untuk yang satu ini, yang pertama itu tadi yang masih dirahasiakan, sehingga Kanjeng Nabi bahkan para ulama mengutip dari dawuh Kanjeng Nabi itu Lailatul Qadar itu turun pada sepertiga malam dari bulan Ramadan, sepertiga malam terakhir dari bulan Ramadan, yakni malam 21 sampai akhir bulan Ramadan. Itu sekilas terkait Lailatul Qadar. Masyiral hadirin rahimahumullah, mari kita melanjutkan pembahasan tentang fadilah atau keutamaan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju innama yataqabbalullahu minal muttaqin yakhruju as-shaim min kuburihim. Ini melanjutkan dawuhnya Kanjeng Nabi yang kemarin, yakhruju as-shaimuna min kuburihim wa ya'rifuna siyamahum yatalaqqawna bil mawaidi wal tihafi wal abariki wat tuhafi wal abariki. Kelak kalau sudah kiamat, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan bangkit dari kuburnya. Memang semuanya bangkit, gak ada yang gak bangkit. Tah orang itu puasa atau yang gak puasa sama bangkit semua kalau kiamat. Kalau sudah bangkit dari kuburnya, orang-orang yang puasa itu akan melihat dan kenal pada puasanya yang dia lakukan pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena puasa itu kelak oleh Allah Subhanahu wa taala dirupakan makhluk, sehingga tahu, oh itu puasa aku, jadi makhluk.
Ya. Yang mana makhluk yang bernama puasa ini akan menjemput kita ke semuanya, menunggu kita ke semuanya, yatalaqawna bil mawaidi, menunggu kita semua di depan pintu surga sambil membawa hidangan dan minuman yang enak. Jadi puasa ini ya rupanya kayak makhluk seperti kita ya. Tapi ya bagus, nggak jelek-jelek seperti kita ini ya. Lah itu nunggu mana ini teman aku ini yang melaksanakan puasa ini. Jadi kenal satu persatu itu kenal. Seperti saya kenal jenengan satu persatu itu tahu ya mana yang saya apa itu kewajiban yang berpuasa pada bulan Ramadan itu siapa saja itu kenal. Setelah ditunggu oleh Ramadan di depan pintu surga, dipanggil oleh Ramadan, oleh puasa itu dipanggil untuk apa? Dikasih makan. Ya. Kata puasa Ramadan yuqalu lahum kulu qad ji'tum hina syabi'an nas wasrobu qad atostum hina rawa annas. Makanlah kalian semua, makanlah kalian semua dengan makanan-makanan yang enak-enak ini, dan minumlah minuman ini, karena kalian semua dulu di dunia pada haus, pada kelaparan ketika orang-orang pada kenyang, ketika orang-orang pada segar dengan minumannya. Lah sedangkan kita berpuasa pada kehausan, pada kelaparan. Wastarihu fayakuluna, dan disuruh istirahat. Istirahatlah sampean di dalam surga seenak mungkin ya. Wan nasu fil hisab, sedangkan orang-orang yang lain yang tidak puasa di bulan Ramadan sedang kesusahan dalam hisabnya Allah Subhanahu wa taala, dalam perhitungan atau pertanggungjawaban amalnya masing-masing. Orang yang puasa bulan Ramadan santai-santai, minum makan ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit keutamaan daripada keistimewaan puasa pada bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sedikit aja apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita kesemuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.